Apa deh? Permisi Bu, saya dari relawan PRI Kulit Industri ingin melakukan penyuluhan di ibu. Apakah boleh Bu? Silakan. Sama-sama. Ini ada siapa aja Bu yang di rumah? Oh, ada anak-anak. Sudah tahu panggil kan? Iya ya, bentar ya. Iya. Baca balik. Ya, Mas. Ya. Mana balik? Adek. Duduk ini adik-adik. Masuk. Sini, Dek. Nah, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi dari relawan KSRPN Industri ingin melakukan penyuluhan atau memberikan informasi terkait pola perilaku hidup bersih dan sehat di keluarga ibu saya Bu Iis. Nah, jadi di sini materi yang akan saya sampaikan itu mengenai perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Tahu. Diam. Nah, jadi latar belakang adanya perilaku hidup bersih dan sehat ini menurut WHO setiap tahunnya sekitar 2,2 juta orang di negara-negara berkembang, terutama anak-anak, meninggal dunia akibat berbagai serangan penyakit, terutama minum yang tidak bersih seperti sanitasi yang buruk. Selain itu terdapat bukti bahwa pelayanan sanitasi yang memadai, persediaan air yang aman, sistem pembuangan sampah serta pendidikan higien dapat menekan angka kematian. Dan menurut Departemen Kesehatan telah mencanangkan gerakan pembangunan berwawasan kesehatan yang dilandasi dengan ditetapkannya Visi Indonesia Sehat 2010, yaitu terdapat 3 pilar yang mendapat perhatian khusus, yaitu lingkungan sehat, perilaku yang sehat, serta pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata. Nah, adapun pengertian dari perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah bentuk perwujudan orientasi hidup sehat dalam budaya perorangan, keluarga, dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara serta melindungi kesehatan secara fisik, sosial, spiritual, dan mental. Adapun tujuan PHBS ini yaitu untuk menciptakan suatu kondisi bagi perorangan maupun keluarga dengan membuka jalur komunikasi, informasi, serta edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, serta perilaku sehingga masyarakat sadar, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ada situ kan. Nah, adapun 5 tantangan PHBS ini yaitu bisa dilakukan di rumah tangga, sekolah, tempat kerja, sarana kesehatan, dan tempat-tempat umum. Nah, PHBS yang akan saya lakukan itu saat ini yaitu di keluarga atau lingkungan rumah tangga. Juga silakan ditonton terlebih dahulu videonya. Beri perhatian pada makanan yang kita makan. Pastikan 4B. Bergizi, berimbang, beragam, bersih. Bergizi. Pastikan makanan kita berguna untuk pertumbuhan badan. Seperti buah pisang dan pepaya untuk vitamin, tahu tempe ikan dan telur untuk protein, nasi singkong atau jagung untuk tenaga. Berimbang. Perlu ada sayur dalam menu sehari-hari dan minum air putih yang banyak. Supaya tidak bosan, gantilah jenis sayur dan buah yang dimakan sehari-hari. Selalu bersih. Cucilah tangan dengan air bersih sebelum memegang makanan. Dan pilihlah makanan yang bersih, tidak dirubung lalat dan masih segar. Yang paling baik adalah makanan yang dimasak sendiri di rumah. Dengan makanan 4B, kita semua terjaga gizi, juga berkhasiat bagi usia diwajibkan untuk mengkonsumsinya. Oke, baiklah, itu adalah video mengenai pola makan yang sehat. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai pola makan yang sehat. Nah, di sini menurut Depkes atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009, pola makan adalah suatu cara atau usaha dalam mengatur jumlah dan jenis makanan dengan tujuan mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit.
Istilah pola makan sehat dan seimbang adalah slogan baru yang menggantikan slogan pola makan yang sebelumnya, yaitu pola makan 4 sehat 5 sempurna. Nah, slogan pola makan hidup sehat ini ialah lebih tepat dalam menggambarkan perilaku makan yang sehat. Pada tahun 1950, pedoman tentang pola makan sehat yang memenuhi gizi seimbang tertuang pada slogan 4 sehat 5 sempurna. Bisa terlihat pada gambar di sini. Yang pertama itu ada zat sumber tenaga, yaitu makanan pokok. Yang kedua itu adalah lauk sebagai zat pembangun sel. Yang ketiga itu ada sayur mayur sebagai zat pengatur. Dan yang keempat itu ada zat biokatalis, itu buah-buahan. Dan yang kelima itu zat pelengkap sehat, yaitu susu. Nah, di sini ada piramida mengenai gizi seimbang. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu mengenai cara sikat gigi yang baik dan benar. Nah, di sini ada yang tahu belum gimana sih cara sikat gigi yang baik dan benar? Nah, baiklah, di sini Mbak akan menjelaskan bagaimana itu cara sikat gigi yang baik dan benar. Nah, di sini juga ada tampilan video mengenai cara sikat gigi yang baik. Halo semua, ternyata banyak penduduk Indonesia sudah menyikat gigi setiap hari. Namun, hanya 2,8% diantaranya yang dapat membunuh kuman dan membuat gigimu kuat. Letakkan pasta gigi sepanjang bulu sikat gigimu. Lalu, ikuti cara menyikat gigi yang baik. Sikat permukaan gigi bagian luar dengan gerakan memutar ke depan dan ke belakang. Sikat permukaan kunyah gigi dengan gerakan maju mundur. Sikat permukaan gigi bagian dalam dengan gerakan memutar dari depan ke belakang. Sikat bagian gigi depan dengan gerakan mencicil dari sikat gigi. Jangan lupa sikat bagian lidah karena tempat bakteri berkumpul. Sikatlah selama 2 menit. Itulah video mengenai cara sikat gigi yang baik dan benar. Nah, di sini saya jelaskan lagi sedikit. Nah, gimana sih cara sikat gigi yang baik dan benar? Yang pertama itu sikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Yang kedua, pilihlah sikat gigi yang sesuai dengan anatomi mulut seperti bulu sikat yang lembut. Yang ketiga, sikat gigi dengan arah vertikal pada permukaan depan dan belakang gigi sehingga seluruh kotoran pada sela-sela gigi ikut terangkat. Yang keempat, pada permukaan atas mahkota gigi sikatlah dengan gerakan ke kanan dan ke kiri. Jangan menggunakan terlalu banyak pasta gigi. Cukup gunakan sebesar biji kacang dan pilih pasta gigi yang mengandung fluoride. Gosoklah gigi dengan lembut. Gosokan yang terlalu keras dapat mengikis lapisan email gigi. Yang ke-8, menyikat gigi minimal selama 2 menit. Sikatlah dengan seksama dan jangan terburu-buru. Nah, di sini ada gambar mengenai menyikat gigi dengan benar. Nah, sudahkah kita menyikat gigi dengan benar? Nah, di sini caranya yaitu basahi sikat gigi dengan air yang mengalir, yang pertama. Yang kedua itu beri pasta gigi sebesar biji jagung. Nah, yang ketiga, letakkan sikat gigi membentuk sudut 45 derajat ke gusi dan lakukan gerakan ke atas dan ke bawah sambil gerakan memutar. Yang keempat, sikat permukaan kunyah dan gigi geraham. Yang kelima, sikat permukaan gigi bagian dalam. Dan yang terakhir, berkumur dengan air. Nah, di sini ada kesalahan saat kita menyikat gigi. Yang pertama, tidak menggunakan sikat gigi yang tepat. Yang kedua, kesalahan memilih bulu sikat yang salah, yaitu bulu sikat yang tidak lembut atau yang keras. Yang ketiga, kurang lama saat menyikat gigi. Yang keempat, menyikat gigi terlalu keras. Yang kelima, tidak menyikat gigi dengan benar. Dan yang keenam, selalu memulai pada titik yang sama. Yang ketujuh, melewatkan bagian dalam gigi. Dan yang kedelapan, kurang bersih saat membilas atau pada saat berkumur. Nah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu mengenai cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, mencuci tangan yang baik dan benar itu tidak hanya menggunakan air. Jadi kita harus menggunakan sabun
Karena kuman yang menempel pada tangan kita tidak akan hilang jika hanya menggunakan air. Maka dari itu kita harus mencuci tangan pakai sabun atau biasa disingkat dengan CCPS dengan benar. Nah, cucilah tangan setiap kali sebelum makan dan melakukan aktivitas seperti memegang uang, memegang hewan, setelah buang air kecil, setelah buang air besar, sebelum memegang makanan, dan pada situasi berkembangnya virus corona seperti ini, cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir adalah keharusan. Nah, di sini ada video mengenai cara mencuci tangan yang baik dan benar. Silakan adik-adik disimak terlebih dahulu ya. Tahu gak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan siput atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Nah, tadi merupakan langkah-langkah cara mencuci tangan yang benar. Langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Sekarang kita praktekkan ya. Yang pertama itu dengan menggunakan sabun. Biasa. Nah, yuk tangannya. Nah, yang pertama itu kita gosok sabun yang sudah ada di tangan kita dengan gerakan memutar. Yang kedua, gosok punggung telapak tangan kita sebelah kanan dengan memasukkan jari-jari ke sela-sela jari tangan kanan. Yang selanjutnya sebelah kiri juga sama. Nah, selanjutnya itu gosok sela-sela jari tangan kanan dan tangan kiri kita di depan. Nah, yang keempat itu dengan cara mengunci tangan kita ditaruh seperti ini dengan cara kita putar sebelah kanan dan juga sebaliknya kiri. Nah, yang keenam itu bersihkan ibu jari kita dengan gerakan memutar sebelah kanan maupun sebelah kiri. Yang ketujuh, bersihkan ujung kuku kita dengan jari dikuncukan. Sebelah kanan kita putar-putar, kita kemudian, dan sebelah kiri juga kita bersihkan ujung kuku kita. Dan terakhir kita cuci bersih tangan bekas sabun kita dengan air yang mengalir, dan setelah itu kita keringkan menggunakan tisu. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai pola hidup bersih dan sehat. Nah, adapun kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu pola hidup bersih dan sehat adalah gambaran dari setiap cara seseorang mengatur kebiasaannya dan menjaga kesehatannya dari setiap aktivitas kehidupan, yaitu dalam menjaga pola makan yang sehat, menjaga keseimbangan tubuh, olahraga maupun istirahat. Nah, bila mana hal ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan mendukung produktivitas kehidupan dengan baik. Lihat dari hasil banyaknya kecenderungan kendala tersebut dengan adanya pola hidup bersih dan sehat. Pegang. Dilihat dari hasil banyaknya kecenderungan kendala tersebut dengan adanya pola hidup bersih dan sehat, maka dapat mendukung produktivitas kehidupan kita dengan baik. Nah, untuk itu sekian materi dari saya mengenai pola hidup bersih dan sehat. Apabila ada kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Permisi Bu, Iya, iya. saya Dwi dari Relawan PMI Unsri ingin melakukan penyuluhan di rumah Ibu. Apakah boleh Bu? Boleh. Silakan masuk, silakan. Nah, di sini ada siapa aja Bu? yang Ada tinggal di anak-anak. rumah? Bisa tolong panggilkan Bu? Anak-anak sini, sini. Nah, Ya, dede. nah. Sini, duduk sini. Nah, baiklah di sini Mbak akan memberikan informasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat atau biasa disingkat PHBS. Nah, di sini ada yang tahu belum apa itu PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat? Belum. Nah, di sini PHBS ini latar belakangnya ada menurut WHO, setiap tahunnya sekitar 2,2 juta orang di negara berkembang terutama anak-anak meninggal dunia akibat berbagai penyakit yang disebabkan oleh kurangnya air minum yang aman dan sanitasi yang buruk. Selain itu, terdapat bukti bahwa pelayanan sanitasi yang memadai dan persediaan air yang aman dan sistem pembuangan sampah serta pendidikan higien dapat menekan angka kematian. Nah, menurut Departemen Kesehatan telah mencanangkan gerakan pembangunan berwawasan kesehatan yang dilandasi paradigma sehat. Berdasarkan paradigma sehat, maka ditetapkan visi Indonesia Sehat pada tahun 2010, yaitu terdapat 3 pilar yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu lingkungan sehat, perilaku sehat, serta pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata. Nah, di sini ada pengertian mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS adalah bentuk perwujudan orientasi hidup sehat dalam budaya perorangan, keluarga, dan masyarakat yang tujuannya untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatan baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Nah, di sini ada 5 tatanan PHBS. PHBS bisa dilakukan di rumah tangga seperti keluarga, di sekolah, di tempat kerja, di sarana kesehatan, dan di tempat-tempat umum. Nah, sekarang ini saya melakukan PHBS di lingkungan keluarga, seperti di lingkungan keluarga Ibu siapa namanya? Sarsi. Ibu Sunarsi. Nah, PHBS ini dapat menciptakan keluarga yang sehat dan mampu mencegah atau meminimalisir munculnya permasalahan kesehatan. Ya, kita tahu. Nah, 3 poin penting yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama itu mengenai pola makan yang sehat. Yang kedua, cara sikat gigi yang baik dan benar. Dan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, di sini sebelumnya saya ada video mengenai pola makan yang sehat. Nanti silakan ditonton terlebih dahulu ya. Setiap hari kita pasti makan. Apa aja sih yang kita makan? Yang enak, yang kita suka, yang murah, yang mudah dicari. Pokoknya sikat habis. Ternyata makanan yang masuk ke dalam perut kita sangat berpengaruh kepada kesehatan. Apalagi untuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Jika kita makan Mari, batas. perut dan diare, Mari. membuat tubuh jadi terhambat Yang depannya itu batas. badan dan lemas. Karena beri perhatian pada makanan yang kita makan. Pastikan 4B: bergizi, berimbang, beragam, bersih. Bergizi, pastikan makanan kita bersama kebutuhan badan, seperti buah pisang dan pepaya untuk vitamin, tahu tempe ikan dan telur untuk protein, nasi singkong atau jagung untuk tenaga. Berimbang, perlu ada sayur dalam menu sehari-hari dan minum air putih yang banyak. Supaya tidak bosan, gantilah jenis sayur dan buah yang dimakan sehari-hari. Selalu bersih. Cucilah tangan dengan air bersih sebelum memegang makanan. Dan pilihlah makanan yang bersih, tidak dirubung lalat dan masih segar. Yang paling baik adalah makanan yang dimasak sendiri di rumah.
Dengan makanan 4P, kita semua dapat terjamin gizinya, memiliki tubuh yang sehat dan kuat, dapat berprestasi tinggi dalam belajar, dan memastikan kita dapat mengejar cita-cita tinggi yang penuh harapan. Semua. Indonesia sudah menyikat gigi setiap hari. Persen diantaranya yang menyikat gigi di waktu yang tepat. Menyikat gigi dengan pasta gigi berfluorida dan sikat gigi berbulu sikat untuk anak dapat membunuh kuman dan membuat gigimu kuat. Letakkan pasta gigi sepanjang bulu sikat gigimu. Lalu ikuti cara menyikat gigi yang baik dan benar. Sikat permukaan gigi depan dari arah gusi ke gigi. Sikat permukaan gigi bagian luar dengan gerakan memutar ke gigi dengan gerakan maju mundur. Sikat permukaan gigi bagian dalam dengan gerakan memutar dari depan ke belakang. Sikat bagian gigi depan dengan gerakan mencukil dari gusi ke gigi. Jangan lupa sikat bagian lidah karena tempat bakteri berkumpul. Sikatlah gigimu selama 2 menit. Ketika menyikat gigi, setelah dengan air agar menghemat air. Setelah menyikat gigi, jangan telan pasta gigimu. Berkumurlah 1 kali agar kandungan pasta gigi dapat menempel lebih lama dan mencegah gigimu berlubang. Nah, tadi sudah menonton yang video mengenai cara menyikat gigi yang baik dan benar. Nah, di sini ada penjelasan mengenai kesalahan saat menyikat gigi. Nah, yang pertama itu tidak menggunakan sikat gigi yang tepat atau bulu sikat yang salah. Nah, yang ketiga kurang lama saat menyikat gigi. Yang keempat, menyikat gigi terlalu keras. Yang kelima, tidak menyikat gigi dengan benar. Yang keenam, selalu memulai pada titik yang sama. Yang ketujuh, melewatkan bagian gigi dalam. Yang kedelapan, kurang bersih saat memilas. Nah, selanjutnya itu materi yang ketiga mengenai cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, di sini adik-adik ada yang sudah tahu belum, gimana sih cara mencuci tangan yang baik dan benar? Belum. Nah, baiklah, kalau belum di sini Mbak ada video mengenai cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, silakan Tahu ditonton nggak sih, dulu ya. jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan siput atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Nah, tadi sudah nonton video mengenai cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, di sini hari kita praktekkan gimana sih 7 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, yang pertama itu kita basuh tangan kita dengan air yang mengalir. Yang kedua, Tidak, masa kemauan. sambil mengambil sabun secukupnya. Nah, yang kedua itu gosokkan sabun yang sudah di tangan kita tadi dengan gerakan menggosok, memutar. Apa diraih? Memutar. Nah, yang ketiga itu gosok punggung tangan kita dengan cara memasukkan jari kita ke sela-sela jari kanan, sebaliknya sama ke sela-sela jari tangan kiri. Yang keempat itu membersihkan ke sela-sela jari bagian depan, kanan, dan kiri. Yang kelima, gosok punggung jari dengan gerakan mengunci seperti ini. Dengan gerakan memutar sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang keenam, bersihkan ibu jari dengan digosok memutar. Nah, muter. Dan yang ketujuh, bersihkan kuku jari kita dengan cara mengkuncupkan dan gerakan memutar di telapak tangan, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, yang terakhir, kita bilas sabun yang di tangan kita dengan air yang mengalir dan keringkan menggunakan tisu. Nah, waktu
penting yang wajib untuk mencuci tangan pakai sabun yaitu sebelum makan, setelah buang air kecil, buang air besar, setelah bermain, sebelum menyiapkan makanan, setelah makan, dan kapanpun setelah memegang suatu benda yang tidak diyakini kebersihannya. Iya. Nah, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini mengenai pola perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu PHBS merupakan perilaku yang harus dipraktikkan secara terus-menerus agar menjadi suatu pola kebiasaan. Keterlibatan seluruh anggota keluarga akan menciptakan suasana yang mendukung bagi terbentuknya pola perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, anak-anak lebih berpotensi meniru perilaku orang dewasa daripada melakukan perintah suara ataupun instruksi. Orang dewasa harus mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat secara terus-menerus dan benar, baik saat di rumah maupun di luar rumah. Dengan begitu, anak-anak akan mempunyai pola perilaku hidup bersih dan sehat yang akan dipraktikkan sepanjang hidupnya. Berperilaku hidup bersih dan sehat harus dilakukan dimanapun kita berada. Berperilaku hidup bersih dan sehat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup serta ketahanan dari serangan berbagai penyakit. Inilah penjelasan materi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, sekarang adik-adik, adakah yang ingin bertanya mengenai apa yang belum dipahami mengenai penjelasan Mbak tadi? Saya, Ya, silakan Adik. Mbak, kenapa penyebab sakit gigi? Penyebab sakit gigi ya. Nah, jadi penyebab sakit gigi itu, nah di sini Mbak ada penjelasannya mengenai penyebab sakit gigi. Nah, yang pertama itu karena abses gigi, yaitu infeksi pada gigi kita yang disebabkan oleh bakteri. Kondisi yang menyebabkan terbentuknya benjolan berisi nanah pada area gigi. Yang kedua itu gigi patah atau retak, yaitu kondisi yang dapat menyebabkan seorang mengalami sakit gigi saat mengunyah ataupun makan. Yang ketiga, kebiasaan menggeretakkan gigi atau bruxing. Kebiasaan buruk yang terkadang dilakukan tanpa sadar juga dapat memicu resiko sakit gigi. Yang kelima itu penyakit gusi. Saat gusi mengalami gangguan kesehatan seperti infeksi, kondisi ini bisa menyebabkan sakit gigi. Nah, itulah penyebab dari sakit gigi itu sendiri. Silakan ada lagi adik-adik yang ingin bertanya. Mari. Mbak, Ya, silakan Ibu. gimana mencegah anak agar jajan di luar? Oke, baik. Jadi cara mencegah anak untuk tidak jajan sembarangan ya. Nah, di sini juga saya ada penjelasan mengenai cara mencegah anak agar tidak jajan sembarangan. Nah, yang pertama itu biasakan anak untuk sarapan pada pagi hari. Tentunya sarapan itu harus berganti-ganti menyesuaikan keinginan anak. Yang kedua, bekali makanan kesukaannya seperti membawa bekal dengan cara cerdas. Seperti itu, anak tidak akan tergoda untuk jajan sembarangan di sekolah. Selain mencegah anak jajan sembarangan, membawa bekal juga mengajarkan anak untuk lebih berhemat. Yang ketiga, buat makanan ringan sendiri di rumah. Nah, ketertarikan anak terhadap aneka ragam jajanan di luar adalah hal yang wajar. Untuk hal itu, ibu bisa tanyakan kepada sang anak makanan apa saja yang ditemui di sekolah. Setelah itu, ibu bisa hadirkan makanan ringan yang mirip yang ada seperti di sekolah, namun dengan nilai gizi dan nutrisi yang jelas. Nah, itulah penjelasan mengenai cara mencegah anak agar tidak jajan sembarangan. Ya. Nah, ada yang ingin tanyakan lagi? Sudah cukup, ya paham. Nah, oke, baiklah. Itulah penjelasan saya mengenai perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga ataupun rumah tangga. Nah, jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.